Ya, Pupi, kalau tadi kita dengar cukup banyak catatan kritis panelis, begitu bisa katakan dari para panelis ini. Nah, saya ingin langsung berikan kesempatan ke Pak Cucun Ahmad Samsurizal, juru bicara dari Paslon 01. Apa mungkin yang bisa Anda jawab dan mungkin Anda perdalam bila mana tadi dirasa kurang begitu ya oleh paslon Anda tadi. Silakan. Sebetulnya semua sudah terjawab oleh paslon kami, apa yang tanyakan panelis. Terobosan yang diharapkan. Kemudian keraguan publik semua. Terobosannya apa? Semua bermuara pada anggaran. Gak bisa, karena mengatur negara itu, mengatur suatu komunitas government ini bukan uang nenek kita. Harus ada regulasinya, nomenklatur. Makanya jawabannya tadi, mau pertanyaan tentang desentralisasi, jawabannya adalah ayat kaya layakuna dulatan bedal agde minkum. Uang ini spirit reformasi. Dulu di zaman Orde Baru, uang ini tersentral di pusat. Makanya kaya layakuna dulatan bedal agde minkum ini, uang jangan sampai berputar di atas, di antara agnia para konglomerat, harus di money follow function, harus diteruskan ke bawah, money follow program, sesuai program. Makanya kalau misalkan berbicara nggak setuju dengan desentralisasi, tidak akan ada kemajuan sekarang. Jalan desa-desa jadi bagus dengan undang-undang desa. Dulu kalau misalkan mana ada desa yang jalannya bisa rigid beton, tanah merah, lumpur merah. Tapi sekarang dengan undang-undang desa, desa bisa membangun semua. Makanya tadi seorang pemimpin, ada pertanyaan ketika OPR, apa mungkin dengan anggaran 500 juta satu desa? Tidak ada yang tidak mungkin. Seorang pemimpin tugasnya adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin itu adalah tugasnya mentasarrufkan, melaksanakan, membuat polisi, kebijakan untuk kemaslahatan umat. Ya, itu adalah tugas seorang pemimpin. Artinya, ketika dia sudah jadi gubernur Aceh kita ini nanti, itu punya mandat dari rakyat untuk melakukan tadi kemaslahatan. Kalau misalkan bicara dana untuk desa 500 juta, bukan sekarang toh diberikan dana 500 juta. Ada fungsi untuk pemberdayaan UMKM. Ada fungsi untuk pemberdayaan perangkat desa yang selama ini bayangkan. Ada regulasi ketika membuat dana desa itu harus ada musdes. BPD eksistensinya tidak dihargai. Perangkat desa eksistensinya tidak dihargai. Mereka kerja untuk rakyat. Garda terdepan ngurus rakyat. Ketika ada apa-apa, orang sakit tengah malam. Makanya harus hadir pemerintah provinsi yang selama ini kurang perhatian terhadap desa. Tadi Acep kita memberikan satu jawaban. Membangun Jawa Barat harus dimulai dari desa. Itu penting. Makanya kalau spirit sekarang bicara tidak setuju dengan desentralisasi, kembali kepada yang tadi, dan jawaban udah jelas tadi. Magadir keluar jargonnya kan. Manajemen pembangunan daerah yang terintegrasi. Terima kasih Pak Cucun. Pak Cucun, kita dapatkan poinnya. Ini kita ke Mas langsung saja. Ilham. Mas Pak Ilham, silakan. kenapa masih, kata panelis, kenapa masih based on project oriented? Ya, sebetulnya memang tadi sudah terjawab juga memang, dan sama dengan Pak Cucun tadi ya. Di awal statement Pak JJ dan Pak Ronald menitik beratkan pembangunan dari desa. Karena lilin kecil-kecil itu ada di desa. Nah di desa ini kan mayoritas masyarakat petani dan nelayan. Makanya terobosan kita adalah harus pembangunan ekonomi di desa itu, membangun petani dan nelayan itu harus terkonsolidasi dan diagregasi dalam kelembagaan usaha tertentu ya. Yang paling ideal koperasi lah ya. Dan itu harus berbasis pada economic scale tertentu, sehingga yang tidak ada sekarang itu adalah pendekatan model bisnis. Nah ke depan itu meningkatkan ekonomi pedesaan itu harus berbasis pada model bisnis gitu ya. Model bisnisnya seperti apa, sehingga kawasan sentra tertentu, contoh di Garut ada kulit misalkan ya, itu bisa menghadirkan R&D, kita undang misalkan desainer dari Italia gitu ya. Brand-brand besar produk leather kulit gitu kan banyak gitu ya. Nah ini harus dikonsolidasi para pengrajin, petani, nelayan, agar mereka punya posisi tawar lembaganya supaya terintegrasi supply chain-nya dengan usaha besar, industri. Sehingga dapat kontrak dagang, mereka dapat pembiayaan yang pasti dari bank, investasi, dan kemudian kemudahan produksi untuk hilirisasi gitu ya. Nah yang kedua, terus tadi termasuk tadi cold storage ya, alat produksi lain itu kan menunjang ya. Nah kita juga perlu mendorong menghadirkan kota-kota kecil itu supaya menjadi naik kelas gitu ya. Ada kota-kota kecil di Jawa Barat. Nah, konsep tata ruang tadi harusnya diarahkan ke sana ya. Menurut pasangan kami itu ada setidaknya 10
kota kecil yang harus naik kelas dalam pemerintahan Pak JJ dan Pak Ronald tadi, sehingga desanya juga berkembang, kabupatennya ikut berkembang gitu, terkait infrastruktur, pembangunan manusianya seperti apa, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah yang ketiga sebenarnya ada yang tadi luput disampaikan adalah ada terobosan, kami melihat persoalan di Jawa Barat meskipun demografinya besar, tapi talenta unggulnya itu ketarik ke perkotaan, terutama ke Jakarta gitu. Jadi banyak lulusan mahasiswa, orang-orang desa yang pintar, inovatornya itu justru datang ke kota-kota besar, tidak membangun desanya masing-masing. Nah kita memiliki konsep bagaimana orang-orang talenta unggul ini, terutama generasi muda, karena Pak JJ Pak Ronald ini kan perpaduan antara orang dengan usia matang dan anak muda, perpaduan dengan pengalaman pemerintahan dan orang kreatif. Kita melihat anak-anak muda ini adalah kunci daripada kemajuan Jawa Barat ke depan. Nah, contoh adalah salah satu program yang kita bayangkan, misalnya kita mengundang salah satu startup besar seperti Traveloka atau apa untuk membangun kantor ya di Jawa Barat, di kabupaten gitu, sehingga pekerja-pekerja talenta unggul itu masuk ke pedesaan gitu ya. Dan jawaban dari problem orang kota itu ada di desa semua. Kemacetan yang dikeluhkan orang kota, jawabannya ada di desa kita. Udara bersih, air bersih, ya kan, biaya hidupnya murah dan lain sebagainya. Dengan tren pekerjaan ke depan adalah digital talent, ya kan, digital nomad, itu akan sangat menarik untuk membangun kolaborasi seperti ini gitu ya. Kami dapatkan poinnya, nanti kita juga akan berikan kesempatan kepada juru bicara dari pasangan calon nomor 3 dan 4, Pak Akbar dan juga Pak Iswara, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile, cat tinting color dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan. Baik pemirsa, karena waktu yang begitu terbatas, langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada juru bicara dari pasangan calon nomor 3, Pak Akbar, silakan ditanggapi yang disampaikan oleh panelis sebelum jeda tadi. Ya, kami dari ASI ya, posisionan kami ini keberlanjutan. Jadi kalau dikatakan tadi kita populis ya, atau ada hanya program populis, saya kira tidak ya. Yang kita tampilkan ini adalah keberlanjutan, di mana pasangan kami ini pernah berkuasa, Kang Aher 2 periode, itu juga kami konsultasikan dengan dalam ya tentang itu. Juga Nasdem yang mengusung Pak Ilham juga ini pernah mengusung kemenangan Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jadi bukan mengawang-awang ini. Bukti pertama, anggaran yang tadi saya kira diperdebatkan tadi oleh kita ya, menyampaikan 500 juta, kajian kami itu terlalu berlebihan dalam per tahun. Yang hitungan kami, Kang Aher yang masukkan, zaman Kang Aher 100 juta, zaman Kang Ridwan Kamil itu 130 juta. Yang paling realistis program kami hari ini adalah untuk desa 200 juta, itu maksimal sudah. Karena kita hitung kalau misalnya 500 juta, itu kalikan 5.311 desa, itu sudah menyerap anggaran 2,5 triliun. Ini agak artinya ada pembangunan lain terabaikan gitu. Sehingga kami realistis, yang kami ambil adalah 200 juta. Awalnya hitungan kami 400 juta. Kalau mau populis bisa ambil 400 juta aja ke desa. Biar desa milik kita gitu. Tapi kita ingin realistis. Bahwa memang anggaran kami yang tadi disebutkan oleh Pak Demul juga, ada terjadi penurunan angka APBD kita dari 36 menjadi 30-an. Kalau kita tambah di desa itu saya kira itu yang tadi. Jadi bukan populis. Yang kedua,
kita juga program satu desa, satu industri. Ini kalau dibilang populis, bahaya nih. Karena bayangan orang tentang industri itu adalah perusakan lingkungan, pengambilan lahan, dan lain-lain. Tapi bagi Pak Ilham, ini dibalik ini semua logikanya. Di Eropa, yang pengalaman beliau di industri itu mendatangkan pertama kemajuan untuk negara-negara yang maju, dimanapun, itu hanya industri syaratnya. Baik. Korea, Cina sekarang berkuasa, Amerika, Eropa itu berkuasa karena industri. Baik. Sehingga kita punya program satu desa, satu industri. Yang kedua, ada satu yang saya kira perlu kita kritis juga, bahwa kami bukan karena populis. Penyerapan tenaga kerja, kalau yang disebutkan Ibu Gita, punten Pak Cun, kita meluruskan aja. 1 juta penyerapan tenaga kerja oleh Bu Gita. Tapi kami 3 juta. Kenapa? Realistisnya pengangguran Jawa Barat itu 2, sekian juta. Baik. Kalau 1 juta tidak akan menyerap. Maka baik, kami ambil 3 juta karena bukan hanya karena kami angka 3, bukan. Karena memang 3 juta yang tepat bagi kami. Baik. Baik, Pak Akbar. Baik. Ya. Oke, selanjutnya. Baik, Pak Akbar. Selanjutnya kesempatan terakhir Pak Iswara, silakan diberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Jadi tentunya pemerintahan manapun, kepala daerah manapun akan berupaya agar kota, provinsi yang dipimpinnya itu maju. Dan indikatornya semua sudah jelas bahwa ada indikator-indikator tertentu yang menjadi ukuran sebuah pemerintahan itu berhasil atau tidak, termasuk pemerintah provinsi, yaitu indikator makro keberhasilan pembangunan Jawa Barat. Nah, jadi kalau tadi Pak Panji menyampaikan kurang solutif dan kurang hal-halnya itu kurang stick to the point, memang banyak hal yang memang harus dipikirkan. Pada akhirnya pasti ada gap antara kebutuhan dengan likuiditas, itu pasti. Contoh tadi, Kang Deddy secara tegas mempertanyakan kepada paslon lain. Kalau Anda misalnya jadi akan memberikan 500 juta flat ke semua kabupaten kota, ke semua desa, ya, ke semua desa. Padahal desa itu kan ada kualifikasinya. Ada desa mandiri, ada desa maju, ada desa berkembang. Ya. Makin tinggi kualifikasi desa mandiri, makin kecil bantuannya. Ya, Pak Wakil Ketua DPR ya, betul nggak? Desa mandiri lebih kecil Pak, jadi nggak mungkin flat 500. Jadi ini yang mohon maaf ya, rasanya ada yang kurang dipahami. Karena kalau desa mandiri pasti lebih kecil bantuannya. Desa maju agak besar, desa berkembang itu pasti besar. Jumlahnya di Jawa Barat, desa mandiri itu sekitar 1.200, desa maju itu sekitar 2.900 desa, desa berkembang sekitar 1.600 desa. Nah ini yang kurang dipahami oleh teman-teman. Ya, yang kedua terkait dengan DOB tadi, kenapa harus DOB? Kenapa Pak Panji? Jadi memang selain memang kebutuhan, kan memang ada undang-undangnya, setiap daerah otonom baru itu dapat dana awal untuk pusat pemerintahan, untuk kita nggak minta, memang undang-undangnya begitu. Undang-undang yang disusun oleh Pak Cucun ini. Jadi sudah ada. Nah terus yang kedua. Singkat saja Pak. Yang kedua, kalau desanya makin kalau kabupaten kotanya makin banyak, ini kan memperpendek rentang kendali, Pak. Ya, jadi koordinasi akan lebih mudah, komunikasi lebih mudah, semua akan terdeteksi lebih cepat. Di mana ada yang stunting, apakah masih 21%, di mana ada yang miskin, di mana ada anggur, lebih cepat ini terdeteksi. Demikian. Baik. Terima kasih sayang, waktu juga yang membatasi kita, sehingga juga saya yakin banyak yang disampaikan oleh para simpati pasangan calon, tapi juga waktunya terbatas, begitu Rivi. Terima kasih untuk para tim ses dan juga jubir yang sudah hadir pada malam hari ini memeriahkan kita juga di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2024. Terima kasih kepada panelis dan juga kepada mahasiswa tentunya yang sudah bersama kami sejak dari awal ya. Satu hal yang perlu kita ingatkan. Jadikan 27 November 2024 nanti ada 2 hal. Happy election, happy vote. Itu dia. Dan yang pasti apa yang Anda dengarkan tadi dari penyampaian para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan menjadi pertimbangan Anda untuk maju ataupun juga untuk memilih menuju TPS dan juga memberikan pilihan, menentukan pilihan juga pemimpin Jawa Barat 5 tahun ke depan. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya Arif Fadil. Terima kasih. Sampai jumpa.